Selamat datang kepada para peserta e-learning tata laksana dan konseling dasar menyusui. Setelah menyelesaikan praktik pembelajaran di sesi ke-7, kali ini para peserta akan menyaksikan video mengenai praktik bantuan kepada ibu menyusui untuk memosisikan dan memastikan pelekatan yang benar. Selain itu, di video ini juga akan dijelaskan mengenai berbagai ragam posisi menyusui dan proses bayi menyusui dengan hisapan dan pelekatan yang benar. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidantari, bidan jaga hari ini. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Saya Dian. Bu Dian, sebelumnya saya ucapkan selamat ya atas kelahiran putri cantiknya. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Terima kasih Ibu. Saya bahagia Ibu sudah melahirkan dengan lancar. Tapi saya bingung Bu karena bayi saya rewel dan dia menyusu juga sedikit-sedikit langsung dilepas Bu. Kalau begitu, boleh saya lihat Bu Dian bagaimana cara menyusuinya? Boleh Ibu? Oke. Nah Bu Dian, saya akan kembali lagi ya nanti jam 8 untuk mengajarkan bagaimana cara menyusui yang benar. Saya mau ambil peralatan dulu ya. Ya Ibu. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi. Bu Dian, sesuai kesepakatan kita tadi, saya akan membantu Bu Dian untuk mengetahui bagaimana cara menyusui dengan teknik yang nyaman. Ya. Nah, saya menggunakan boneka sebagai alat peraga. Bu Dian langsung memakai ayunya ya. Oh iya. Nah, Bu Dian, pertama-tama saya mau tanya bagian payudara mana yang terasa penuh? Ini sebelah kiri Bu. Oh, yang sebelah kiri. Oke, sebelum kita mulai, posisi menyusui yang benar itu harus nyaman dan rileks. Apakah Ibu udah nyaman dengan posisi duduk ini? Ya, saya sudah nyaman Ibu. Oke, kalau udah nyaman, saya bantu ya Ibu. Saya dengan boneka, Bu Dian dengan ayunya. Pertama-tama kita dekatkan bayi ke puting, ya seperti itu. Lalu kita lihat apakah mulut bayi membuka. Jika mulut bayi membuka, dengan cepat kita masukkan puting ke dalam mulut bayi. Iya. Nah, setelah masuk kita lihat Bu Dian, bibir bawah bayi akan terputar keluar, Ya. ya seperti itu. Sebagian besar areola bagian bawah akan masuk ke dalam mulut bayi. Ya benar Bu Dian. Dan dagu bayi menempel pada payudara. Ya. Nah, saya lihat ya Bu Dian. Benar Bu Oke, ya. iya sudah benar. Saya akan mencoba memberikan bantal menyusui ini ya. Apakah nyaman dengan bantal ini Bu Dian? Wah, nyaman sekali Ibu. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara menyangga payudara dengan bantuan boneka payudara ini ya. Ya. Pertama-tama kita letakkan keempat jari di bawah payudara seperti ini. Jari telunjuk menopang puting, dorong ke arah dalam, pelan-pelan tekan dengan ibu jari sampai ASI keluar. Oke, setelah ASI keluar kita oleskan ASI di puting. Nah, bagus sekali Bu Dian. Puting Bu Dian ideal untuk menyusui ya. Ya. Oke, perlahan-lahan kita lihat, dekatkan bayi ke payudara. Oke, bagus sekali. Apakah bibir yang membuka? Oke, jika iya, kita dekatkan bayi ke payudara. Perlahan-lahan kita masukkan puting ke dalam mulut. Oke, sebagian areola bagian bawah masuk ke dalam mulut bayi seperti ini. Ya. Oke, bibir bayi terlihat doer ke bawah. Oke, bagus sekali. Dagunya merekat di payudara. Ya. Oke, apakah sudah benar saya lihat? Oke, bagus sekali, Dek Ayu, pintar sekali. Apakah Ibu Dian nyaman dengan posisi ini? Iya, nyaman dibandingkan dengan kemarin Ibu. Oke, bagus sekali. Kita bisa perhatikan bayinya. Jika posisi menyusui bayi benar, tidak ada suara tambahan Bu Dian. Selanjutnya kita lihat pipinya cabi. Oke, dia akan menelan secara perlahan. Selanjutnya, dekatkan bayi ke payudara, mulut terbuka lebar.
Oke, bagus sekali. Sebagian besar areola bawah masuk ke dalam mulut bayi. Ya. Oke, bagus sekali. Seperti ini, Bu, ya? Iya. Nah, kemudian tanda pelekatan bayi yang benar itu yaitu dagu bayi menempel Iya. di payudara, bibir bawah bayi terputar keluar, bayi menghisap dengan lambat, dan menelan juga lambat. Ya. Selain itu, tidak ada suara tambahan seperti klecot-klecot. Nah, bagus sekali Bu Dian. Ini adalah posisi yang benar. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Wah, senang sekali Ibu. Dibandingkan kemarin ya, ternyata begini ya rasanya menyusui dengan benar. Kenapa ya Bu ya, puting susu saya seperti ketusuk-tusuk dan saat dedeknya mimik susunya perut saya kerasa kram Bu. Tidak apa-apa Bu Dian, itu adalah refleks oksitosin, itu bagus untuk otot-otot dalam rahim. Nah Bu Dian, normalnya untuk satu payudara 15-20 menit Bu Dian biasanya. Nah kalau di Ayu sudah merasa puas, dia akan melepas sendiri. Oke, nah untuk mencegah udara masuk setelah selesai menyusui, kita akan melakukan posisi bersendawa seperti ini. Coba kita lakukan, ya perlahan-lahan menopang lehernya, lalu dibawa ke arah bahu. Oke, posisi Ini Bu ya? Iya benar. Posisi ini bagus sekali untuk mencegah udara masuk dan mencegah muntah atau kumur. Oke, udah benar posisinya. Bu, apakah ini posisinya sudah benar? Kenapa ya tidak keluar suara sendawa? Oh, udah benar Bu Dian. Jadi posisi bayi harus tegak. Tidak apa-apa, tidak keluar suara sendawa. Yang penting dengan posisi ini kita sudah mencegah bayi untuk gumoh atau muntah dan mencegah udara untuk masuk. Selanjutnya kita kembalikan lagi di Ayunya ke posisi. Oke, berbaring. Ya, benar, pelan-pelan. Nah. Oke. Nah, Bu Dian dan Dek Ayu sudah luar biasa sekali. Ini adalah langkah-langkah untuk menyusui yang benar. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Saya jadi semangat untuk menyusuinya. Nah, Bu Dian, apa ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah Bu Bidan, informasi yang Ibu berikan sudah cukup jelas. Saya pun juga sudah merasa percaya diri dan nyaman untuk memberikan ASI sepenuhnya kepada bayi saya. Bayi saya pun sudah merasa nyaman dan tidak rewel lagi seperti kemarin saat menyusui Bu. Oh gitu, saya senang sekali mendengarnya Bu Dian. Walaupun ini pengalaman pertama buat Bu Dian dan Dek Ayunya, Bu Dian dan Dek Ayu semangat belajar sampai bisa. Nah selanjutnya Bu Dian, tolong berikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa tambahan makanan apapun. Dilanjutkan 2 tahun dengan makanan pendamping ASI rumahan. Baik Ibu Bidan, terima kasih atas informasinya. Saya jadi tambah semangat untuk memberikan ASI sepenuhnya kepada bayi saya. Oh ya Bu Bidan, kira-kira kapan ya saya bisa bertemu kembali dengan Bu Bidan? Saya ingin sekali mengajak suami saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bayi saya Ibu. Oh iya, bagus sekali. Saya senang sekali mendengarnya. Kemudian bisa datang ke klinik ini, ke ruang laktasi, hari Senin sampai dengan Jumat, jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Saya ada di sana, Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu Bidan. Ya, kalau gitu saya permisi, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Bidan. Sama-sama. Sekarang saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang berbagai posisi menyusui selain posisi menggendong tadi. Apapun posisi menyusunya, selalu mengawali dengan berkomunikasi kepada bayi, memperhatikan kenyamanan posisi ibu dan pelekatan yang benar. Pertama, posisi menggendong silang atau menggunakan tangan yang berlawanan. Teknik menyusui ini bagus untuk bayi yang kesulitan menempelkan mulutnya ke puting payudara. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Pegang kepala bayi dengan menggunakan tangan yang berlawanan dengan posisi payudara. Misal, jika menggunakan payudara kiri, maka ibu harus menggunakan tangan kanan, begitu juga sebaliknya. 2. Arahkan badan bayi hingga kepala, dada dan perutnya menghadap ke dada dan perut ibu. Pastikan hidung sejajar dengan puting. 3. Sangga payudara dengan jari-jari tangan lainnya. Arahkan mulutnya ke puting susu dengan ibu jari. Oleskan sedikit ASI pada puting dan areola. 4. Bila pelekatan sudah benar dan bayi mulai menyusu,
Tangan ibu yang tidak digunakan untuk memegang kepala bisa diletakkan di belakang kepala atau di bawah telinga bayi. 2. Posisi menyangga kepala atau posisi football. Posisi ini cocok untuk ibu yang melahirkan secara operasi sesar karena posisi ini memposisikan bayi tidak pada luka operasi. Posisi ini juga sangat menguntungkan untuk ibu yang memiliki payudara yang besar, panjang, dan puting yang lecet, serta untuk ibu yang memiliki bayi kembar. Adapun langkah-langkah dalam posisi football. 1. Ibu duduk dengan punggung tegak dan disangga dengan bantal, kaki diluruskan. Bantal juga ditaruh di samping ibu untuk menyangga tangan saat memegang bayi. 2. Ibu memposisikan bayi di sampingnya. Bayi terlentang atau miring sedikit ke arah payudara dan bayi berada tepat di bawah payudara. Pantat bayi berada di sekitar siku ibu. 3. Ibu menyangga leher bayi dan punggung dengan tangannya. Tangan ibu satunya memegang payudara dengan huruf C atau U. 3. Posisi berbaring miring. Posisi ini sangat baik bila ibu sedang merasa lelah atau saat bayi tiba-tiba terbangun di malam hari untuk menyusu dan tidak ingin menyusui dalam posisi duduk. Berikut tahapan melakukan posisi menyusui berbaring yang benar. 1. Berbaring di salah satu sisi menghadap bayi. 2. Posisikan tubuh bayi agar bibirnya berada dekat dengan puting payudara. 3. Miringkan tubuh bayi. Badan bayi dapat disangga dengan lengan ibu atau bantal kecil dan berikan dorongan sedikit pada punggungnya agar lebih mudah untuk mencapai puting payudara ibu. 4. Tetap perhatikan pelekatan antara mulut bayi dan puting payudara ibu. 5. Jika ingin berganti memberikan ASI pada sisi payudara yang lain, ibu bisa berbaring dengan posisi sebaliknya. 4. Posisi bersandar atau setengah duduk. Posisi ini dapat ibu terapkan jika merasa kelelahan namun bayi ingin menyusu. Posisi ini juga memberikan kesempatan bagi bayi untuk mengasah insting alami atau refleks alami menyusu. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Posisi ibu bersandar pada bantal. Ibu mengatur posisi serileks mungkin dengan kemiringan posisi tubuh yang membuatnya nyaman. 2. Ibu harus memperhatikan bahwa semua bagian tubuh belakangnya tersangga. 3. Bayi dalam posisi tengkurap dan bersentuhan dengan tubuh ibu. 4. Peluk bayi, berikan kenyamanan dan rasa cinta. Sangga bayi secukupnya dengan satu tangan. 5. Biarkan bayi mencari puting ibu dan menghisap payudaranya. Dan berikut adalah proses bayi menyusu dengan pelekatan dan isapan yang benar.